Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini saya akan membahas forex dari dasar ya. Kita akan membahas forex dari nol, bukan analisa teknikalnya, tapi kita akan belajar menghitung risknya ya. Mungkin dari teman-teman yang sering melihat di TikTok ataupun di Instagram ya, banyak sekali orang-orang yang hanya share profitnya saja ya. Mungkin nanti teman-teman, wah ternyata trading itu mudah sekali. Jadi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana sih realitanya ketika teman-teman terjun di dunia trading itu akan pasti menjumpai yang namanya kena stop loss, kena atau melakukan cut loss, bahkan yang lebih parah margin call ya. Mungkin itu sering sekali terjadi pertanyaan di teman-teman ya. Bang, kok saldo saya tidak bisa bertambah ya? Atau bang, kok saya sering sekali kena margin call? Di sini kita akan mencoba belajar money management risknya ya. Bagaimana cara menghitungnya supaya ketika kena stop loss kita tahu loh. Oh, saya di sini kena stop loss 30 pip, saya kena stop lossnya itu $5. Supaya kita tahu ya, jangan asal-asalan entry atau melihat atau tergiur atau FOMO melihat teman-teman yang profitnya, misalkan kita lihat teman-teman yang lain dia profitnya sampai $50, $100. Ya mungkin sesuai dengan modal mereka masing-masing. Tapi kalau kita lihat ke modal kita sendiri ya, apakah sesuai dengan profit seperti itu? Bagaimana dengan resikonya nanti? Seperti itu ya. Jadi jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang seperti itu. Saya pun kalau sedang plotting minus, saya pasti update ya di Instagram. Ketika saya plotting minus saya update, wah merah merona, wah seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak berpikiran, wah ternyata trading itu mudah, saya tidak seperti itu. Oke? Kita akan membahas dari dasar. Saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman channelnya Rizky Aditama. Dia sangat ini ya, trader profesional ya, seorang trader ya. Dia bilang seperti ini, trading itu tidak membuat kita kaya tapi menambah kekayaan kita. Ini kalau kita definisikan maksudnya mungkin profit lah sesuai dengan modal masing-masing. Itu loh maksudnya. Kalau membuat kita kaya tidak, tapi profit lah sesuai dengan modal. Jika kita menggunakan risk reward 1:2 dengan resiko modal yang kita gunakan misalkan $5, stop loss $5 dengan TP, ketika kena take profit itu berarti profitnya $10. Itu sesuai dengan modal kita, intinya sesuai dengan modal. Jadi kalau melihat orang yang profitnya sampai $100, $500 dengan modal sedikit dalam jangka waktu beberapa hari itu, wah itu hati-hati saja ya. Jangan sampai teman-teman barbar. Karena dengan resikonya atau meresikokan seluruh modal, lalu berharap profit besar, lalu tergocek market, itu pasti nanti pundak panas, lalu ujung-ujungnya melakukan alien dan kalian mendapatkan yang namanya margin call. Oke? Jadi kita akan bahas. Kita harus tahu dulu berapa pip kita kena stop loss ya. Tadi saya melakukan entry di sini di BBPJB ya. Nanti kita akan bahas analisa teknikal menurut saya belakangan. Kita akan membahas risknya dulu, resikonya dulu ya. Resiko yang akan kita dapat. Kita harus tahu ketika kita melakukan entry berapa pip sih stop lossnya, supaya kita tahu nanti kena stop loss itu berapa dari berapa dolar dari saldo kita begitu ya. Di sini misalkan kalau ada yang belum tahu apa itu pip, pip itu adalah satuan harga untuk menghitung pergerakan ya. Misalkan bergerak 10 poin itu dihitungnya 1 pip. Jadi kalau dia 30 pip berarti 300 poin ya. Kita bahas satu persatu ya. Misalkan di sini saldo saya $100, saya akan membahayakan atau saya mau stop lossnya itu setiap trading itu $5. Itu pun masih sangat besar menurut saya. Kalau kata Mas Tama ya, atau Rizky Aditama channelnya, dia bilang saldo yang bagus atau enak itu di atas $500. Tapi tidak semua orang bisa memiliki modal sebanyak itu. Yang intinya saya ingin sampaikan di sini, kita tahu loh resikonya di sini ketika kita melakukan trading. Tidak ada yang 100% analisanya profit ya. Nanti kita misalkan trading itu bukan hanya hari ini ya. Bukan hanya hari ini, besok ataupun lusa, tapi 1 bulan ke depan bisa tidak berkembang modal. Jadi seperti itu ya. Kita akan mencoba menghitung risknya. Misalkan di sini saya akan menggunakan 30 pips. 30 pip itu berarti artinya 300 poin ya. Misalkan seperti ini. Kalau kita menghitung manual, wah bang kalau kita hitung manual ini kan lama sekali. Teman-teman bisa buka TradingView lalu klik yang ini ya. Lalu klik yang ini, posisi penjualan, posisi pembelian. Misalkan kita akan melakukan buy, berarti yang ini posisi pembelian. Kita hitung. Angka di sini adalah pipnya 147, ini artinya 147 pip. Berarti ini risk rewardnya 1:1. Saya maunya bang itu 1
banding 2 dengan stop lossnya 30 pip. Tinggal kita geser yang ini, kita cari 30 pip. Oke, misalkan di sini ya, misal ini ya everybody everyone. Misalkan di sini kita melakukan entry di dasar banget ya. Kita dapat entry-nya di dasar banget nih. Kita dapat entry di sini, stop loss-nya 30 pip. Misalkan di sini kita sudah tahu stop loss kita 30 pips, berarti itu 30 poin. Nah, cara menghitungnya itu mudah sekali. Misalkan setiap kali kita kena stop loss, saya mau loss-nya itu $5. Misalkan ya, $5 dibagi 30 pips, yang 1 pipnya itu 10 poin, berarti 300 poin dibagi 300. Berarti kita melakukan entry itu 0,01 lot ya. Kita melakukan entry 0,01 lot. Jangan teman-teman entry 0,01 lot, jangan sampai entry banyak sekali 0,0. Ya memang 0,01 tapi banyak, itu sama saja ya, tidak melakukan money management. Jadi di sini kita sudah tahu ketika kita melakukan entry, oh saya di sini stop loss-nya 30 pip. Kita bisa tahu resiko dari modal kita begitu ya. Jadi kalau modalnya $100, itu kalau resikonya $5 itu menurut saya lumayan besar. Jadi saya tidak merekomendasikan, kalau saldonya masih kecil lebih baik belajar di akun demo dulu. Belajar money managementnya, belajar ini ya, disiplin, konsisten. Karena kebanyakan dari teman-teman mungkin 1 kali 2 kali analisa teknikal, mungkin profit, karena take profit terus ya, tapi nanti nggak tahu yang ketiga kali malah dia barbarin atau risknya nambah begitu ya. Ketika kena stop loss itu bisa sampai $50 karena dia terlalu percaya diri, lalu menambah resikonya ya. Dia barbar, lotnya gede, lalu kena stop loss. Profit yang kemarin itu pasti hilang seperti itu. Jadi usahakan konsisten ya. Setelah melakukan money management, analisa teknikal, misalkan analisa teknikal bagus, money management bagus, yang ketiga ini trading plan-nya bisa nggak sih konsisten dengan money managementnya? Ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting menurut saya. Alangkah baiknya ketika money management baik, analisa teknikal juga baik, usahakan trading plan itu konsisten atau disiplin dengan risknya begitu maksud saya. Jangan sampai hari ini profit, besoknya dia menggunakan resiko yang sangat besar, meresikokan saldonya, dibarbarin begitu ya. Sangat tidak ramah lingkungan. Jangan sampai seperti itu. Saya sangat tidak menyarankan seperti itu ya. Jadi kita harus tahu resikonya dulu. Ketika kita melakukan trading, apa sih pondasi dasarnya? Ketika pondasi dasarnya kuat, money managementnya bagus, risknya selalu konsisten, tidak pernah berubah-ubah. Misalkan di sini saya di dalam 20 atau 10 kali trading, di dalam 10 kali trading saya lossnya 6 kali bang, dengan win rate cuman profit 4 kali, tapi kita konsisten dengan risk reward 1:2. Misalkan di sini ya tinggal dikalikan 2 saja. Misalkan kita profitnya cuman 4 kali, tinggal dikalikan 2. 4 kali 2 berarti 8. Itu secara umumnya begitu ya. Wah, berarti profitnya nggak gede dong bang. Nah ini loh, nggak apa-apa lah profit sedikit ya. Yang intinya kita tidak membahayakan modal kita loh ya. Jangan sampai berharap profit besar tapi dengan cara meresikokan seluruh modal. Itu sangat tidak sehat, tidak baik. Lebih baik jangan ya. Lebih baik ya tidak usah bertrading menurut saya. Kalau saldo masih kecil, apalagi di bawah $100, sudah ditabung dulu, jangan dipakai untuk trading. Lebih baik gunakan akun demo dulu. Misalkan coba gunakan akun demo $100 atau $300 buat trading plan. Misalkan saya mau lossnya itu setiap trading $5. Coba di dalam 1 bulan. Kalau di dalam 1 bulan yang $300 itu bisa bertambah, silahkan coba dengan akun real. Tapi harus konsisten dengan risknya ya, jangan sampai berubah-ubah, itu maksud saya. Oke? Jadi nanti saya akan membuat konten juga. Apapun pertanyaan dari teman-teman silahkan di komen ya. Bantu like, komen, dan subscribe. Bantu channel BSTP berkembang. Alright. Nanti kalau ada pertanyaan soal trading, kita akan bantu jawab dan membuatnya konten seperti itu. Oke?
Mungkin segitu aja untuk money management risknya. Nanti kita akan bahas mengenai analisa teknikal, oke? Dan kita akan bahas Fibonacci, indikator-indikator yang mana sih yang bagus begitu ya. Tapi yang paling penting lihat dulu kemana arah tren. Terlihat kemana arah tren, cari celah untuk masuk, oke? Segitu aja video hari ini. Thanks for support and see you the next video, man. Peace.